Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Fadli. Gimana kabarnya nih Bu Novi dan Bu Marli nih? Alhamdulillah Alhamdulillah baik Pak. baik. Ya alhamdulillah kalau kabarnya baik semuanya. Ya di siang hari ini kita akan melakukan proses coaching di mana Bu Novi akan bertugas sebagai coach dan juga Bu Marli akan bertugas sebagai coachee. Nah, sebelum kita memulai proses coaching, jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa hal terlebih dahulu. Jadi dalam proses coaching ini saya bertugas sebagai supervisor yang akan mengamati kegiatan coaching di siang hari ini. Jadi ada rubrik penilaian yang akan saya lihat kepada coach pada siang hari ini, yaitu ada 3 hal. Yang pertama adalah tahap praobservasi, kemudian tahap observasi dan juga tahap pasca percakapan. Nah, sebelumnya saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bu Insya Allah Novi Pak. sebagai coach. Nah, kompetensi di dalam coaching itu ada beberapa. Nah, yang ingin difokuskan oleh Bu Novi yang mana ya? Kalau saya sendiri pada bagian pertanyaan yang berbobot Pak, yang dimana pertanyaan yang berbobot itu nantinya saya akan mengembangkan model alur cerita. Ya, oke. Berarti Bu Novi ingin memfokuskan pada membuat pertanyaan berbobot ya, Bu Novi ya. Iya Eh, betul Pak. Nah, jadi dalam proses coaching itu kan ada presence, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan juga Kalau membuat pertanyaan berbobot. itu kan sebenarnya kita harus mendengarkan aktif ya terlebih dahulu ya Pak ya, baru bisa nantinya akan muncullah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi. Kalau misalnya kita tidak mendengarkan aktif, bagaimana kita bisa mencapai pertanyaan yang sampai kepada coach nanti dia bisa mengeluarkan masalah-masalahnya dengan identifikasi tirta tadi, yang dimana ada tujuan, identifikasi masalahnya, setelah itu bagian sampai di akhir nanti ada tanggung jawabnya. Oke, berarti fokusnya di situ ya. Lantas pertanyaan saya selanjutnya adalah indikator ketercapaian dari yang ingin dituju oleh Bu Novi itu seperti apa nih kira-kira nih menurut Bu Novi nih? Ada dua hal di sini yang saya fokuskan Pak. Yang pertama adalah nanti di bagian identifikasi masalah, di mana identifikasi masalah itu sangat menuju ke rencana aksi. Karena kalau tidak ada rencana aksi dari bagaimana mencapai tujuan akhir di tanggung jawabnya. Jadi ada dua, fokusnya di identifikasi masalah dan juga rencana aksinya. Ya, oke, berarti Bu Novi sudah memahami apa yang akan dinilai di siang hari ini. Jadi sekarang saya sebagai supervisor mempersilahkan kepada Bu Novi sebagai coach untuk memimpin jalannya proses coaching di siang hari ini. Oke, kepada Bu Novi waktu dan tempat saya persilahkan. Silahkan dipimpin untuk proses coachingnya. Oke. Terima kasih Pak Edi Hartono untuk waktunya. Di sini saya sebagai coach dan saya juga ada coach di sini yang akan nanti menyampaikan masalah beliau, yaitu Bu Marliani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Marli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Novi. Iya. Ya, terima kasih Bu Novi sudah bisa hadir meluangkan waktu untuk saya nanti untuk saya memberikan apa ya curhat sedikit lah Bu Novi seperti itu.
mengenai masalah yang sedang saya hadapi sekarang ini. Iya Bu Marli, jadi di siang hari ini silahkan Ibu menyampaikan masalahnya, dan walaupun ya Bu ya beberapa hari lalu itu saya memang ada melihat Ibu nih hal yang berbeda seperti itu. Kenapa nih Bu Marli tidak seperti biasanya, tidak bersemangat? Apakah memang ada yang perlu kita selesaikan nih nantinya? Iya, terima kasih juga Bu Nopi. Iya memang benar sih Bu Nopi. Beberapa hari ini dalam minggu ini saya memang sedikit ada yang saya pikirkan seperti itu. Jadi ya saya minta pendapatnya pada pendapat atau solusi mengenai masalah yang saya hadapi ini. Iya, iya, silakan aja Ibu, kita sama-sama terlebih dahulu Ibu menyampaikan masalah ini, kira-kira masalah apa yang mau Ibu Marli ceritakan nih, apa yang Ibu rasakan, mungkin saya bisa bantu. Ya, mungkin saya bercerita terlebih dulu ya Bu Nopi ya. Bu Nopi masih ingat kan waktu beberapa minggu yang lalu seperti itu kan, apa ya, kita melaksanakan supervisi di kelas. Nah, itu kan supervisi kita berjadwal, tapi untungnya Bu Nopi mungkin asesornya beda sama saya ya kemarin. Iya. Nah, ya. Nah, saat itu mungkin masalahnya pada saat saya disupervisi, Bu Nopi. Bagaimana bisa Bu waktu itu supervisi di kelas itu, apakah Ibu mendapatkan masalah dengan asesor atau seperti apa Bu? Iya Bu Nopi, saya ada sedikit masalah mungkin ya, bukan masalah sih, apa ya namanya, tidak sependapat seperti Bu Nopi, tidak sependapat dengan asesor sehingga saya mendapat Tidak sependapat itu maksudnya hal yang seperti apa Bu Mari? Apakah ini serius atau hal yang masih bisa pendapatnya sama-sama digabungkan? Apa ya, menurut saya ya, nggak tahu kalau menurut Bu Nopi nanti. Kalau menurut saya sih masalahnya tidak terlalu serius seperti itu, karena memang hanya kurang tidak sependapat dan ya ditegur, tetapi yang membuat saya kepikiran juga Bu Nopi, pikiran galau seperti itu. Nah, masalahnya itu pada saat saya melaksanakan supervisi kan, beliau memberikan penilaian itu, saya pada proses pembelajarannya itu saya tidak menggunakan buku teks Bu Nopi saat mengajar saat itu. Jadi, proses belajar mengajar yang bagaimana Bu Marli, kalau saya boleh tahu nih, yang membuat Ibu sampai dikritik? Kalau tadi itu kan katanya menggunakan tidak menggunakan buku pembelajaran ya. Nah, Ya, ya kan saya ditegur nih, kenapa kata beliau, kenapa tidak menggunakan buku pelajaran seperti itu kan. Jadi ya saya jawab, nah seperti itu. lalu bagaimana tanggapan Bu Marli dengan respon dari asesor tersebut? Respon beliau ya kurang respect seperti itu ya dengan saya, karena saya kan ya seperti membantah lah apa yang beliau katakan seperti itu. Oh, jadi masalahnya begitu ya Bu ya. Namun terlebih dahulu nih, saya mau tanya Ibu dulu. Selama ini apa yang Ibu Marli lakukan di dalam proses belajar mengajar? Yang saya lakukan ya biasa, karena saya tidak menggunakan buku teks kan kemarin, jadi saya coba memberikan alasan seperti itu ya, bukan memberikan alasan, tapi saya memang coba menggambarkan kepada beliau bahwa
walaupun saya tidak menggunakan buku teks atau buku pelajaran, tetapi kan saya juga menggunakan sumber-sumber sumber-sumber belajar yang lain seperti itu yang relevan dan juga mengacu pada kurikulum kita saat ini seperti itu Bu Nopi. Lalu yang membuat Ibu tidak menggunakan buku teks tersebut kenapa, Bu? Ya, pertama juga alasannya kan anak-anak juga juga lebih senang seperti itu dengan kalau sekarang kan sudah canggih nih. Anak-anak biasanya bosan dengan buku yang tebal seperti itu kan Bu Nopi. Buku teks itu kan tebal. Buku pelajaran yang tebal-tebal itu mereka kadang malas seperti itu. Nah, jadi saya coba hal-hal lain seperti misalnya kan saya buat modul atau bahan ajar yang lebih menarik seperti itu Bu Nopi. Terus juga bisa juga anak-anak saya suruh browsing lewat internet seperti itu. Atau juga saya yang memberikan materi-materi mengenai video-video pembelajaran yang menarik seperti itu Bu Novi. Jadi mereka tertarik, senang. Sebenarnya sudah bagus ya Bu ya. Lalu ini bagaimana hasilnya nih? Hasilnya saat Bu Mari mengajar menggunakan sumber belajar yang beberapa yang Ibu sebutkan tadi, yang ada modul, terus setelah itu ada yang dari sumber lain lagi dari internet. Bagaimana hasilnya? Menurut saya hasilnya ya anak-anak suka mengikuti, anak-anak suka dengan model belajar saya yang seperti itu, mereka merespon dengan baik juga. Apalagi cara belajarnya yang video kan anak saya yang video gambar, yang suara, yang bergerak seperti itu. Jadi mereka senang kalau yang di buku menonton. Nah, lihat-lihat buku, baca kan menonton seperti itu. Iya, betul sekali Bu ya. Ini dimana kita ini juga di era digital. Nah, lalu bagaimana nih seharusnya supaya mungkin hasil belajar murid Ibu tadi lebih maksimal lagi? Apakah tetap ingin meninggalkan buku teks atau seperti apa nih Bu? Ya, kalau ingin maksimal sih sebenarnya banyak ya Bu Novi ya. Banyak cara seperti itu. Buku teks juga bisa sih sebenarnya. Cuman kan buku teks sekarang itu apalagi yang di tempat kami itu kan buku teksnya yang sudah yang lama-lama nih, belum ada yang baru-baru. Jadi masih belum menarik seperti itu Bu Novi. Berarti kesimpulannya tetap menggunakan sumber belajar yang baru dengan meninggalkan buku teks, Bu Marli? Ya sebenarnya tidak juga kan, karena kan sudah dapat teguran nih saya, takut juga seperti itu. Cuman mungkin saya akan berusaha memperbaikinya lagi. Terus juga kalau supaya beliau tidak marah atau karena tidak sependapat dengan saya tadi ya mungkin saya juga akan menggunakan buku teks, tetapi mungkin buku teksnya yang terbitan yang terbaru lagi seperti itu. Nah itu akan lebih bagus lagi ya Bu ya. Setelah Ibu bercerita nih, sekarang bagaimana perasaannya? Apakah masih bingung atau galau tadi di awal seperti awal Ibu bercerita? Ya masih bingung sih Bu, masih galau ya karena agak takut juga karena kan kemarin kebablasan nih, pas ditegur kan langsung berdalih memberikan alasan seperti itu kemarin. Kenapa saya tidak diam aja seperti itu? Kalau terjadi ternyata sih masih galau nih perasaannya. Yang ketakutan apa? Apakah ada ketakutan lagi ini kira-kira? Ya ada ketakutan sih. Nah ini salah satu ketakutan yang mungkin jadi pikiran saya minggu-minggu ini seperti yang Bu Novi katakan tadi kan.
Saya takutnya itu kalau apa ya, uh, saat saya proses yang supervisi kemarin itu sampai ke kepala sekolah diceritakan oleh asesor ke kepala sekolah seperti itu. Ya itu sih ketakutannya juga, selain tidak enak dengan asesor kan kemarin, terus juga takut kalau asesor menyampaikan ke kepala sekolah kalau sudah berhubungan dengan pemimpin kan rasanya Iya, betul gimana ya. gitu. Kira-kira nih kalau nanti Ibu dipanggil oleh kepala sekolah, pimpinan sekolah kita, apa yang akan Ibu katakan atau Ibu lakukan? Ya takut juga sih sebenarnya, cuman berusaha menjelaskan uh, kondisi situasi anak-anak pada saat proses pembelajaran itu, mereka senangnya yang seperti apa, mungkin seperti itu kan berbeda-beda nih apa ya, kesukaan anak itu berbeda-beda kan, terus juga tingkat apa ya, pengetahuan anak itu jadi berbeda-beda juga. Jadi ya kita juga harus bisa menyikapinya seperti itu. Bagaimana anak itu bisa termotivasi mungkin saat pembelajarannya. Jadi mereka tidak merasa bosan misalnya seperti itu. Alhamdulillah kalau memang itu yang akan Ibu Marli katakan atau lakukan ke depannya kepada kepala sekolah, agar tidak ada beban lagi ya Bu ya, ketakutan-ketakutan lain yang muncul, dan pasti beliau sebagai kepala sekolah pun akan menyampaikan hal-hal positif untuk menambah semangat Bu Marli dalam mengajar. Iya, mudah-mudahan Bu Napia seperti itu. Saya takutnya kan apa ya, alasan yang akan saya berikan itu takutnya tidak diterima oleh kepala sekolah. Nah, seperti itu. Iya. Atau takutnya juga si asesor yang beliau itu salah penyampaian misalnya ke kepala sekolah, kan takut seperti itu. Tapi kan tadi ada beberapa yang ingin akan Ibu lakukan kan ke depannya. Ya. Lalu nih selanjutnya dari apa yang sudah Ibu sampaikan, rencana Ibu untuk yang ke depannya tadi seperti apa? Kan tadi ada nih mau ke sekolah, namun kira-kira apa yang akan Ibu lakukan secepat dan dalam waktu cepat ini atau masih belum? Ya mungkin secepatnya aja ya, saya juga bisa tenang seperti itu ya. Saya mendatangi asesor terlebih dahulu, mungkin Bu Nopi mendatangi asesor untuk meminta maaf gitu, dan menjelaskan itu bagaimana proses mengajar saya, dan juga saya akan menuruti apa yang diinginkan oleh asesor, menggunakan buku teks itu sebagai sumber belajar yang utama juga kan, selain sumber-sumber belajar yang lain seperti itu. Dan juga mungkin ke kepala sekolah mungkin ya, kayak jelas juga seperti itu ya, meminta maaf juga karena kemarin ada selisih paham dengan asesor seperti itu. Iya betul Bu. Ya mudah-mudahan beliau bisa menerima ya Bu Novi. Ya. Lalu apakah ada hal yang lain yang akan dilakukan Bu Marli? Hal lain ya. Iya. Apakah ada proses yang Ibu lakukan dengan pembelajaran, di dalam pembelajaran, proses belajar mengajar Ibu selanjutnya? Ya, hal lain yang akan saya lakukan itu mungkin dalam proses belajar mengajar tadilah, yang pertama itu saya melaksanakan suruhan asesor menggunakan buku teks, tetapi saya juga akan menggunakan model pembelajaran saya yang sudah saya jalankan seperti itu, yang anak-anak tuh sudah nyaman belajar dengan saya dengan model seperti itu. Tetapi juga harus tetap mengacu pada kurikulum. Langkah yang Ibu Marli ambil nih sudah tepat Ibu ya. Saya pun setuju juga dengan ide Ibu.
Lalu kira-kira apakah Ibu Marli ini sudah merasa lega atau seperti apa? Alhamdulillah sih lega Bu Novi ya, sedikit lega, sudah bisa ngobrol dengan Bu Novi seperti itu kan, sudah bisa apa ya, menceritakan masalah yang saya hadapi dengan Bu Novi, bagaimana saya bisa menghadapinya ke depannya seperti itu. Dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, apakah komitmen yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana ini? Apa Bu komitmennya nih Bu yang akan dilakukan? Komitmennya ya saya akan berusaha menerapkan apa yang sudah saya simpulkan, yang sudah saya pikirkan, yang sudah saya rencanakan tadi Bu Novia, dan menjalankannya nanti. Lalu dukungan seperti apa nih Bu yang dibutuhkan Ibu untuk melakukan komitmen tersebut? Dukungannya ya, ya saya lebih banyak lagi, mungkin lebih banyak lagi berkomunikasi itu dengan rekan-rekan lainnya, seperti kan dengan guru-guru lainnya, terutama dengan guru mata pelajaran sama seperti saya, atau ya yang serumpun dengan mata pelajaran saya, supaya kita kan bisa sharing, mungkin ya bisa saling mengingatkan gitu. Iya betul Bu, sama-sama saling mengingatkan dengan sesama rekan sejawat ya Bu ya. Semoga dapat terselesaikan nih dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang, tidak dihantui dengan hal-hal yang lain lagi, terutama tidak nyaman tadi. Ya, terima kasih Bu Novi atas solusi obrolannya sore ini, siang menjelang sore ya Bu Novi ya. Iya, betul Siang sekali. menjelang sore ini, terima kasih juga waktunya Bu Novi sudah memberikan pencerahan lah bagi saya ya. Yang tadinya saya galau, bingung, apa sih yang ingin saya lakukan, saya kadang takut seperti itu ya. Mau bicara tapi takut, tapi kalau nggak bicara nanti salah juga, salah juga kan ini dikerjakan gitu. Terima kasih Bu Novi atas solusi dan juga waktu. Kembali kita mendapatkan solusi yang sudah dikemukakan tadi ya, dengan sampai nanti bahkan merencana-rencana ke depannya juga. Semoga semuanya terlaksanakan dan kita akan insya Allah akan berbincang lagi Mbak. Kalau misalnya nanti Ibu membutuhkan bantuan saya lagi, saya akan siap untuk membantu mendengarkan dan bisa saling memecahkan masalah, terutama Ibu yang mempunyai masalah, bagaimana kita bisa menghadapi memecahkan masalah tersebut. Atas waktunya, atas apa ya, waktu, tenaga juga. Iya Bu Marli, sama-sama. Sepertinya kita akhiri di sini dulu Bu Marli ya. Nah, next time kalau kita akan bisa mengobrol kembali. Ini ulun akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah proses coaching yang dilaksanakan tadi berjalan dengan luar biasa ya. Jadi di sini saya ingin menanyakan nih kepada Bu Novi nih. Jadi tadi kan ada kompetensi yang ingin dicapai oleh Bu Novi. Jadi menurut Bu Novi dari proses coaching di siang hari ini gimana nih? Apakah kompetensi yang ingin dicapai tadi sudah terpenuhi, dan seperti apa menurut Bu Novi dari ketercapaian yang sudah dilaksanakan selama proses coaching tadi nih? Alhamdulillah Pak, seperti di awal tadi kan saya juga menyampaikan beberapa yang saya ingin harapkan nih dalam proses coaching pada hari ini, alhamdulillah tercapai.
Ya, memang luar biasa ya dari pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sudah Bu Novi ajukan tadi kepada Bu Marli sehingga memunculkan solusi terbaik dari Bu Marli. Di sini juga saya juga mencatat secara keseluruhan untuk proses coaching di siang hari ini sudah berjalan dengan sangat baik. Bu Novi bisa memicu solusi terbaik yang disampaikan oleh Bu Marli ya. Nah, kemudian di sini saya akan menanyakan lagi dari proses coaching itu kan di situ kan ada kompetensi lain nih yang selain pertanyaan berbobot. Jadi setelah melaksanakan proses coaching di siang hari ini nih, kompetensi apa lagi nih yang menurut Bu Novi ingin Bu Novi capai di dalam proses coaching sehingga Bu Novi nanti ke depannya bisa melaksanakan coaching dan juga bertugas sebagai coach itu dengan sebaik mungkin nih. Apa nih kira-kira yang kompetensi lain yang mungkin ingin ditingkatkan lagi kepada Bu Novi nih kira-kira nih. Iya, terima kasih Pak. Ini ya Pak ya, sebenarnya kita temukan di lingkungan sekitar kita kalau misalnya orang ingin menyampaikan masalah itu banyak yang tidak bisa hadir seutuhnya seperti itu. Nah, jadi di present hadir seutuhnya ini saya ingin mengembangkan diri lagi pada bagian bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik, bagaimana kita dengan coaching itu kalau misalnya ada masalah bisa seutuhnya menatap eye contact-nya seperti itu, gestur tubuh kita kalau misalnya yang dihadapi coach itu serius kan berarti kita pun juga gestur tubuhnya juga menunjukkan hal yang serius, tidak malah santai dengan muka yang enteng, santai seperti apa atau kita sambil main HP seperti itu. Nah, jadi lebih ingin mengingatkan pada diri sendiri Pak bahwa yang kita hadapi ini adalah coach yang mempunyai masalah yang benar-benar perlu bantuan kita dan bagaimana caranya sebetulnya kita bisa hadir di situ, tidak hanya bertanya lewat mulut saja yang berbicara, namun juga diri kita hadir seutuhnya. Itu sih Pak. Ya, berarti Bu Novi ingin meningkatkan kompetensi lain yaitu di bidang presence ya. Oke, demikian mungkin yang bisa kita laksanakan proses coaching di siang hari ini. Mudah-mudahan proses coaching yang kita laksanakan ini bisa mendapatkan dampak positif nih bagi Bu Novi sebagai coach dan juga kepada diri Bu Marli sebagai coachee. Dan mudah-mudahan proses coaching kita di siang hari ini bisa dilaksanakan di dalam lingkup sekolah kita masing-masing dan juga bisa kita terapkan di dalam menyelesaikan masalah yang mungkin terjadi di kemudian hari. Salah dan hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.